Masak lagi, Chef. Masak lagi ronde kedua. Kalau bisa langsung ke galeri. Kalau bisa. Menurut kamu, hidangan kamu bisa? Oke. Oke apa? Bisa atau enggak? Bisa, Chef. Bisa. Kamu bikin bubur Bali dengan kondimen yang banyak gitu dan rasa yang kesana kemari enak. One of the best dish di audisi buat saya. Ya. Saya sebenarnya agak terkejut sih melihat kamu berada di sini, bukan di sana. Saya juga terkejut sih, Chef. Well, dibanding bubur Bali kamu, sekarang kamu daging seperti itu dengan pelecing kangkung. Menurut kamu tetap bisa mengantar kamu ke sini? Ini sebuah penurunan. Sebenarnya karena nggak pernah ngolah sapi sih, Chef. Jadinya bingung mau ngolahnya kayak gimana. Loh, Jadinya kepikirannya cuman kamu nak Bali? Iya. Nak Bali ten ngajang sampi? Iya, Chef. Tapi maksudnya nggak masak setiap hari gitu. Jadinya kalau makan steak baru makan kayak gitu. Sombong ya ternyata ya. Tapi masih makan sapi kamu? Masih. Tapi nggak ngolah di rumah, Chef. Ya udah, oke. Terus jadi intinya Kalau masalah itu saya nggak peduli ya, itu masalah pribadi kalian semua masing-masing. Saya nggak biasa ini, saya nggak biasa itu, saya nggak biasa ini, saya nggak biasa itu. Saya juga nggak biasa ketemu orang kayak Mario, tapi ya harus dijalani. Iya, Chef. Dan yang lagi dibahas flavor kali ini, Ya. Iya, Chef. bukan sapi. Kalau tadi kamu pakai ayam, komennya akan sama. Rasanya tetap satu dimensi. Iya, oke, Chef. Jadi menurut kamu, hidangan kamu bisa lolos masuk galeri? ya apa? Ya, Ya, atau enggak? bisa, Chef. Masih bisa? Ya. Oke. Masih bisa masak lagi atau pulang? Masih bisa, Chef. Masuk galeri? Ya, Nggak masak lagi? Di challenge kedua? nggak. Ronde kedua? Nggak mau masak di ronde kedua? Nggak. Ya Yakin? pulang. Kan pilihan saya pertama adalah kamu mau masak lagi di ronde kedua atau langsung pulang? Tuh pertanyaan saya. Masak lagi, Chef. Masak lagi? Ya udah, silakan. Kembali ke bench. Semangat, Una! Semangat, Una! Oke, nggak apa-apa. Aku siap untuk masak di round 2. Hah? Una balik ke bench? Bukannya masakannya enak? Kan itu pertanyaan saya aja. Jadi menurut kamu dia lolos? Iya, lolos. Ya emang sebenarnya kamu lolos. Duh, Chef, aku udah stres banget. Tapi ternyata aku cuma di-prank. Walah Una. Kowe iki ternyata dibohongi toh. Sudah disuruh maju, disuruh balik lagi ke bench. Ternyata disuruh balik gara-gara kamu lolos sama pelecing sambel kamu. Mau berapa orang pun yang lolos mah biasa-biasa aja. Mereka lo masaknya cuma gitu-gitu aja. Berikut kita dapat 3 kontestan, Wina, Mario, dan Una yang lolos di babak pertama memasak beef tenderloin dan langsung bergabung dengan 19 kontestan lainnya masuk ke dalam Galeri MasterChef Indonesia Season 10. Dan sekarang kita akan langsung mulai memasak di ronde kedua ikan kerapu lodi. Tentunya tidak asing buat kalian. Waktu kalian 45 menit. Dimulai dari sekarang. Dengan waktu 45 menit, kontestan harus membuat hidangan terbaiknya dengan bahan ikan. Setelah masak daging, lanjut masak ikan. Alah, ikan gampang banget, bro. Tutup mata, langsung jadi. Di round 2 ini, kayaknya aku lebih milih buat main aman deh. Jadi aku lebih milih buat masak makanan yang sering aku masak, dan yang pasti looks dan rasanya oke. Challenge-nya kan ikan, aku udah tahu nih mau bikin apa. Aku mau bikin kerapu asam manis, karena aku yakin kerapu asam manis aku enak. Kok bawang habis sih? Tuh. Temen
Temen-temen aku pada ngambil bawangnya banyak banget sih, aku sampai nggak kebagian. Bawang putih habis, gimana nih? Makanya kalau ngambil bahan itu dipikir. Tadi aja bahan masih banyak, udah hancur makanannya. Apalagi bahan tinggal dikit, pasti kacau. Mikir. Aku semakin hopeless dan ya udahlah, nothing tulus aja. Kalau emang rezeki aku kali ini lolos di galeri, alhamdulillah. Kalau enggak, Ayo Onil, jangan gara-gara bawang putih nggak ada, kamu nggak bisa bikin dish yang lain. masih ada bawang putih. Yes. Untungnya sisa dari ronde sebelumnya masih ada bawang aku, jadi aku bisa pakai untuk masak kali ini. Karena ini round terakhir, jadi mereka harus berusaha mati-matian untuk menguatkan rasa di hidangan mereka. Masak ikan kerapu di 45 menit, aku jauh lebih pede. Jadi aku bakalan masak makanan khas kampung halaman aku. Aku bikin hipeng namanya. Rasanya tuh bakalan asem gitu, seger banget. Aku harap juri bisa suka dan ngasih kesempatan aku untuk bisa masuk ke galeri. Ini kesempatan terakhir aku. Sebenarnya agak pesimis, tapi mau gimana pun udah sampai sini harus tetap ke galeri kayak mereka. Aku mau masak ikan kuah kuning. Karena aku udah sering masak ikan kuah kuning, jadi aku udah tahu step-stepnya. Dan aku bisa presentasiin ikan kuah kuning lebih oke. Alright guys, waktu kalian tinggal 30 menit lagi. Yes, Chef. Yes, Chef. Di waktu 30 menit, aku langsung tuh ambil blender. Aku bikin bumbu kuningnya dulu. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, pokoknya banyak deh. Oke, Romi, masak apa kamu? Mau masak paisan Chef. Kerapu. Paisan kerapu, Chef. Paisan kerapu. Paisan kerapu. Emang udah sering buat itu? Aku biasa bikin tapi paisan patin, Chef. Paisan patin. Tapi ini gara-gara terbatas mungkin aku bakal akalin paisannya pakai yang lain, Chef. Oke. Oke. Kasih, Chef. Aku pengen paisan ini rasanya flavorful. Aku pengen ada rasa manisnya, asinnya, segarnya, asemnya. Tenang aja, aku bakal pastiin makanan ini bakal enak banget. Pak Taufik bikin apa? Bikin kerapu asam manis ya. Pakai apa aja? Ini apa? Ini untuk bumbunya, sausnya? Ya, bumbunya. Apa aja? Ini tomat, tomat sama air nanas ya. Sebagian untuk topping, sebagian untuk. Karena tidak ada saus tomat, jadi saya membuat saus tomat sendiri dari buah tomat yang segar. Harus dimasak ini ya, supaya nanasnya, manisnya semua juga nggak mentah jadi satu ya. Yes, Chef. Harus diperhatikan. Terus nanti itu dia apa? Digoreng atau langsung ditumis? Dilumuri dulu, kemudian kita goreng, Chef. Oke, terus nanti tinggal di toast terakhir ya? Betul, Chef. Oke, perhatikan gulanya, rasanya, dan lain-lain ya. Baik, Chef. Thank you, Chef. Ini adalah kesempatan kedua dari juri, sehingga saya akan mengeluarkan masakan andalan saya. Untuk Pak Taufik mah gampang untuk mengolah ikan ini. Karena dia udah 10 tahun kerja di kapal. Rahmat, bikin apa? Ikan, apa tuh? Bumbu acar kuning, Chef. Acar kuning, pakai apa di serve-nya? Timun, wortel, sama cabai rawit. Itu ikannya kamu udah cemplungin dari awal nih? Enggak, di pertengahan waktu airnya mau mendidih. Oke.
Mau direbus berapa lama itu ikannya? Ini bentar lagi masak, Chef. Oke, hati-hati kematangannya ya. Iya, Jangan Chef. sampai dia hancur. Oke, siap. Waktu aku didatangin chef, itu kayak senang sih. Karena aku dapat ilmu baru dari mereka yang belum aku tahu. Karena si Rahmat yang paling dekat, saya lihat masakannya enak sih. Saya yakin dia pasti lolos. Sekarang lawan terberat aku sejauh ini mungkin Raffi ya. Karena Raffi punya basic skill yang bagus, dia juga udah punya pengalaman. Sedangkan aku belajar masak aja otodidak. Karena kesalahan sebelumnya, saya belajar, saya harus mempersimpel dish saya. Saya bikin ikan lodi yang saya pensiap. Sausnya itu saya pakai fish velouté, saya juga pakai capers dan juga ada lemon. Untuk carbsnya saya pakai mashed potato, saya campur pakai garlic, dan saya kemudian mungkin ada brokoli. Walaupun simple, tapi konsep saya itu berbeda dengan kontestan-kontestan lain. Sisa waktu kalian tinggal 15 menit. Ya, Chef. Persaingan perebutan apron semakin memanas, mengingat kuota semakin menipis. Sisa 15 menit lagi. Waduh, cepat banget ya waktu berjalan. Di 15 menit terakhir, aku lagi pensil ikannya sambil aku cek